Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di pertemuan 9 video kedua mata kuliah pengantar jurnalistik. Oke, di video ini kita akan mulai masuk ke dalam materi yang penting banget untuk kita bahas karena banyak diantara bukan kalian aja ya sebagai mahasiswa. Oke, abaikan kucing saya yang lewat. Tapi banyak juga wartawan-wartawan yang sudah bekerja secara profesional tapi mereka masih banyak melakukan kesalahan ketika melakukan wawancara atau ketika melakukan interview. Jadi saya akan memberikan materi terkait teknik wawancara jurnalistik. Oke. Materi ini saya ambil dari Bapak Satrio Aris Munandar yang menulis yang merupakan seorang wartawan dan dia menulis materi ini. Kemudian saya coba bawakan ke kalian, saya coba jelaskan. Oke. Sebenarnya pertanyaan awalnya mungkin kita bisa bahas mengenai sebenarnya apa sih wawancara, kapan sih wawancara dilakukan, kenapa sih butuh wawancara. Oke. Sebenarnya intinya wawancara itu kan sebuah tanya jawab ya yang kita lakukan antara kalau dalam dunia jurnalistik berarti antara wartawan dengan narasumber terkait masalah yang ingin diangkat supaya seorang reporter atau seorang jurnalis itu bisa mendapatkan informasi, mendapatkan keterangan atau mendapatkan pendapat dari orang yang memang kita tuju. Jadi ketika kita butuh nih, kita liputan lalu kita butuh keterangan dari polisi, berarti kita wawancara polisinya. Kita butuh keterangan dari dokter atau dari pihak rumah sakit, ya kita wawancara pihak rumah sakitnya. Kita butuh keterangan nih dari mahasiswa tentang bagaimana proses belajar mereka, ya ditanya mahasiswanya gitu. Nah, kalian juga harus paham bahwa wawancara tidak hanya dilakukan oleh jurnalis tapi juga banyak dilakukan oleh dalam kegiatan lain, misalnya penerimaan pegawai ataupun penelitian dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini hanya akan fokus pada wawancara jurnalistik. Nah, kita langsung masuk. Sebenarnya tujuan wawancara tuh apa aja sih? Kalau dari seorang jurnalis, yang utama dia itu adalah ingin mendapatkan informasi, dan informasinya itu harus lengkap, harus akurat, dan harus fair. Wartawan itu harus bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada masyarakat. Jadi supaya informasinya lengkap, supaya informasi itu memang terpercaya, salah satu caranya apa? Ya wawancara orang, wawancara saksi, wawancara orang yang punya wewenang, atau wawancara korban dan lain sebagainya. Nah, wartawan itu sama sekali tidak boleh memaksa ketika melakukan wawancara. Jadi kalau misalnya nih, kita harus wawancara korbannya gitu, tapi korbannya nggak mau diwawancara, misalnya agak gerah, misalnya kasusnya adalah pemerkosaan misalnya. Kemudian kalian mau wawancara korbannya, yaitu seorang perempuan yang menjadi korban, tapi si perempuan ini masih trauma untuk memberikan informasi, karena ketika dia harus memberikan informasi maka dia harus mengulang kembali kejadian yang dia alami di dalam kepalanya. Maka dia bilang, saya nggak mau diwawancara. Oke, kita hormati keputusan si korban tersebut, kita kasih waktu. Mungkin dia memang masih belum mau, mungkin dia masih trauma, mungkin dia masih terluka misalnya, jadi dia belum bisa kita wawancara. Kasih waktu 1 hari 2 hari, kemudian coba dikontak lagi. Jadi kita nggak boleh maksa ya, sebagai seorang wartawan nggak boleh maksa, ayo bu, saya butuh nih beritanya, harus tahu nih bu. Ya nggak gitu. Orang lagi kena jadi korban, kena masalah lo paksa-paksa gitu kan. Atau maksa orang yang lagi nangis ngelihat rumahnya terbakar, terus bu boleh wawancara nggak, gimana perasaan ibu, sedangkan si ibunya lagi nangis kayak hello ya. Jadi please, yang pertama ketika kalian mau wawancara jangan pernah memaksa narasumber kalian.
kalian harus bisa mempersuasi atau membujuk calon narasumber kalian ataupun responden kalian. Oke, dan pada saat proses wawancara kita nggak hanya sekedar mendengarkan dan mencatat apa yang dia ungkapkan secara verbal, tapi kita juga lihat non verbalnya gimana, gerak tubuhnya gimana, kira-kira dia ragu, yakin nggak jawabnya, ada indikasi berbohong nggak, terus misalnya nyaman nggak dia untuk memberikan jawaban, apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, itu juga kita harus bisa harus kita bisa kok jadi koreksi, mentang-mentang habis UTS bahasanya jadi koreksi, harus bisa kita korek apakah benar informasi yang dia berikan, dia bohong nggak, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian akan melakukan wawancara. Hal-hal teknis itu pastinya memang harus kalian persiapkan. Siapin tape recorder kalau kalian punya, tapi sekarang please, handphone itu selalu ada perekam suaranya kan. Pakai. Jangan ngerasa aku kan pintar, jadi aku tidak perlu pakai dan rekam, aku akan ingat semuanya. No, harus setiap wawancara harus kalian rekam, karena ada satu aja kalimat atau kata yang ketinggalan, kalian bisa dituntut loh. Misalnya kalian wawancara Kak Bias, terus Kak Bias bilang, oh iya saya memang sedang pacaran sama mahasiswa misalnya, jeng gitu kan. Padahal sebenarnya Kak Bias ngomongnya, oh iya saya memang nggak pacaran, saya memang nggak pernah pacaran sama mahasiswa. Tapi karena kalian tidak rekam, terus kalian ngerasa Kak Bias bilang apa ya, iya deh dia pacaran dia sama mahasiswa, terus kalian tulis beritanya. Tapi ternyata enggak. Saya sebagai orang yang merasa, loh kan gue nggak ngomong kayak gini, bisa loh saya nuntut kalian, bisa loh saya nuntut medianya, ini nggak benar nih beritanya. Apalagi itu merugikan saya misalnya sebagai seorang dosen. Jadi kalian harus benar-benar merekam setiap wawancara, dan jangan cuma sekedar direkam dan cuma dicatat, tapi didengerin lagi. Ketika kalian tulis beritanya, ketika kalian mau up beritanya, dengerin lagi rekamannya. Benar nggak sih yang dia bilang? Benar nggak sih kata-katanya udah tepat belum sih? Ada yang ketinggalan nggak ya? Bahkan kalau bisa sebelum kalian wawancara, kalian rekam juga namanya. Bapak bisa tolong sebutkan nama bapak, jadi kalian gak lupa, tadi siapa dah yang gue wawancara, si Lukman apa si Hakim, kumaha iya, nggak gitu. Terus kalian ribut nyari lagi, atau namanya kalian samarkan, ya nggak bisa lah, itu berarti melanggar kode etik, berarti kalian bohong dong. Orang yang kalian wawancara Lukman, kalian tulisnya Hakim misalnya. Yang kalian wawancara Bias, kalian tulisnya Dias. Beda loh. Oke, jadi ketika kalian wawancara, bawa recorder kalian, apapun bentuknya, minta narasumber kalian menyebutkan nama lengkapnya, menyebutkan nama panggilannya, menyebutkan usianya, kalau perlu kalau memang dibutuhkan sebutin apa pekerjaannya. Oh, kalian wawancara dia misalnya, saya adalah dokter A B C misalnya. Ya udah rekam supaya kalian tahu, ya dari dokter ABC. Bapak kalau saya boleh tahu dokter apa? Dokter umum, dokter spesialis jantung, spesialis paru, atau apa? Jadi jangan sampai nanti kalian mau wawancara dokter yang ahli tentang pernafasan, ternyata yang kalian tanya ginekolog. Ya kagak nyambung, walaupun mungkin dia tahu tentang itu, tapi kan jadi nggak kredibel ya gitu. Itu ya, jadi semua harus direkam, jangan sampai kita salah kutip atau kita dituduh salah kutip. Nah, sering banget nih orang kan bisa aja lupa, kayaknya gue ngomong gitu deh, salah nih wartawannya, tuntut.
tapi ternyata sebenarnya kalian udah benar. Maka rekaman itu bisa menyelamatkan kalian. Enggak kok, bener kok, saya ketika wawancara Anda ngomong seperti ini rekamannya, klik. Itu sangat bisa menyelamatkan kalian sebagai seorang wartawan. Jadi sekali lagi, wawancara jangan cuma sekedar dicatat tapi direkam. Lalu yang kedua, riset. Jangan lupa, kalian datang ke sebuah acara atau datang ke sebuah peluncuran sesuatu, kalian datang ke sebuah kejadian, sebelum nyampe cari tahu dulu siapa sih yang nantinya, ini kejadiannya tentang apa sih, ini masalahnya apa. Oh, ada kecelakaan misalnya, kecelakaannya di mana, di jalan tol atau di jalan raya biasa atau di dalam kompleks perumahan. Oh, kejadiannya adalah kebakaran. Oh, kejadiannya adalah unjuk rasa para buruh misalnya. Oke, lalu siapa ya nanti narasumber saya? Siapa ya yang bisa saya tanya? Kalau dia dokter apa ya? Kalau dia dokter, saya nanya apa ya? Kan misalnya kejadiannya bisa aja, misalnya nih kejadiannya ada bangunan runtuh lalu ada banyak korban. Bisa jadi kan kalian akan mewawancarai banyak orang, bukan cuma korbannya, bukan cuma pihak gedung, bukan cuma polisi. Mungkin kalian akan tanya sama dokter dan lain sebagainya. Kalau saya tanya sama dokter, yang saya tanya apa ya? Mungkin nggak saya, dok bagaimana kejadiannya ya dok? Dokternya kayak kagak ngerti, gua kagak tahu ada banyak korban datang, katanya ada gedung runtuh, tapi detailnya gimana saya nggak tahu. Ya percuma, yang ada kalian nggak mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. Kalau tanya sama dokter, tanya apa? Kalau nanya sama polisi, apa yang kalian tanya? Kalau kalian tanya sama korban, apa yang kalian tanya? Jadi jangan datang masih blong gitu loh kepalanya, nggak ada apa-apa gitu, nggak tahu datang aja gitu. Nggak gitu, harus ada riset dulu, dan pastikan tadi kalian juga mencatat identitas narasumber kalian dengan baik. Jangan sampai misalnya namanya masih salah-salah, kalian namanya Dani jadi Dina misalnya, atau yang suka ketukar misalnya ada perempuan namanya Eko, tapi kalau nggak mungkin lah dia Eko, gue ganti lah Eka, pasti salah nih. Dia nggak gitu. Makanya kalian harus mencatat dengan baik ya. Nah, itu adalah materi untuk video pertama di pertemuan 9 ini terkait dengan wawancara. Saya akan lanjut di video berikutnya masih tentang wawancara. Jangan kemana-mana, langsung tonton ya. Dadah.